Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Malang pada program Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana S1 melalui jalur mandiri tahun 2022. Informasi ini kami ambil langsung dari website resmi seleksi.um.ac.id, yang mana dari informasi ini kita dapatkan ada 5 jalur mandiri, mulai dari jalur mandiri prestasi, kemudian ada jalur mandiri portofolio, kemudian ada jalur mandiri dengan menggunakan skor UTBK, kemudian jalur mandiri seleksi tas masuk berbasis komputer Universitas Negeri Malang, dan yang terakhir adalah jalur mandiri kemitraan institusi. Dari kelima ini tentu memiliki karakteristik dan perbedaan masing-masing di masing-masing kategorinya, mulai dari prestasi, portofolio, skor UTBK, kemudian ujian berbasis komputer, dan kemitraan institusi dari jalur mandiri itu sendiri. Kemudian yang kedua, peserta yang mengikuti seleksi jalur mandiri tidak dibatasi umur. Nah, ini penting untuk bisa kita ambil kelebihan dari tes jalur mandiri di Universitas Negeri Malang, kecuali jalur mandiri prestasi, yaitu khusus untuk lulusan tahun 2022, dan jalur mandiri dengan menggunakan skor UTBK SBMPTN untuk skor UTBK tahun 2022. Pendaftaran jalur mandiri ini dipungut biaya sebesar Rp300.000, baik jalur mandiri prestasi ataupun jenis jalur mandiri yang lainnya. Yang kedua, terkait dengan tata cara pendaftaran, ini juga perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah tentunya kalian harus membuat akun melalui website resmi jalur mandiri UM ini, yaitu melalui seleksi.um.ac.id. Kemudian setelah itu bisa melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui 6 bank yang di sini sudah diinformasikan, mulai Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, dan Bank Jatim. Setelah melakukan proses pembayaran, lalu melanjutkan proses pendaftaran di website yang sama, kemudian peserta wajib untuk mencetak kartu tanda bukti peserta, dan jika peserta melakukan perubahan pilihan program studi atau jalur seleksi mandiri, setelah simpan permanen, peserta wajib untuk melakukan pendaftaran baru. Nah, ini hati-hati ya teman-teman sekalian. Pastikan sebelum kalian melakukan proses pembayaran, kalian sudah memfinalisasi kira-kira jalur mandiri di bidang apa yang akan kalian ambil. Terkait dengan persyaratan, proses seleksi dan berkas yang diunggah, di website ini sangat lengkap dari kelima jalur yang ada, mulai dari jalur prestasi, kemudian jalur mandiri portofolio atau nilai rapot, kemudian jalur mandiri skor UTBK, sampai kemitraan sudah tersedia semuanya. Mungkin secara singkat saja bisa kami ulas di kesempatan pada kali ini, yaitu mulai persyaratan seleksi, proses seleksi, dan berkas yang diunggah. Untuk jalur mandiri prestasi, persyaratan seleksinya mungkin hampir sama ya, mulai dari lulusan SMA, kemudian memiliki nilai rapot per semester dengan nilai 80, kemudian memiliki sertifikat atau peringkat juara 1, 2, 3, ataupun yang lainnya. Kemudian berkas yang diunggah, ini penting, ada scan ijazah, ada pas foto, ada scan bukti prestasi atau juara, scan nilai rapot pada semester 1 hingga 5, surat keterangan penghasilan orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran, bukti pembayaran PBB, foto rumah tampak depan, dan surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan. Untuk jalur mandiri portofolio, persyaratannya tentunya lulusan SMA, MA, SMK, atau MK yang setara, tidak harus sudah mengikuti UTBK, jadi yang belum mengikuti UTBK pun bisa mendaftar, kemudian memiliki nilai rata-rata rapor per semester 75. Jadi berkas yang diunggah, ada scan ijazah atau SKL, surat keterangan lulus, ada pas foto, ada scan nilai rapot, ada scan piagam atau sertifikat, dan sebagainya. Kemudian ada surat keterangan penghasilan orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran, bukti pembayaran PBB, kemudian foto rumah tampak depan, surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan. Selanjutnya untuk jalur pendiskor UTBK SBMPTN, nah untuk lulusan SMA, MA, atau SMK yang setara, tentunya harus mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022 atau pada tahun ini. Nah, berkas yang diunggah adalah scan ijazah, kemudian pas foto, scan kartu UTBK pada tahun ini, surat keterangan penghasilan orang tua,
kartu keluarga, bukti pembayaran PBB, foto rumah tampak depan, dan yang terakhir sama surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan. Kemudian jalur mandiri tes masuk berbasis komputer, ini tes mandiri yang dilakukan oleh UM, lulus persyaratan seleksinya adalah lulusan SMA atau sederajat, tidak harus mengikuti UTBK SBMPTN, jadi ini juga diperkenankan bagi kalian yang tidak melalui proses UTBK. Kemudian untuk proses seleksi, hampir sama, dan berkas yang diunggah adalah scan ijazah, pas foto, surat keterangan penghasilan orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran, bukti pembayaran PBB, foto rumah tampak depan, surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan. Yang terakhir yaitu jalur kemitraan institusi, yang perlu diperhatikan adalah persyaratannya, yaitu lulusan SMA atau yang sederajat bisa uji persamaan ataupun yang paket C, memenuhi persyaratan sesuai dengan program dituju, memiliki dokumen kerjasama dengan lembaga penyandang dana pendidikan yang dibuktikan dengan MOU. Kemudian ada proses seleksi yang hampir sama, kemudian berkas yang diunggah adalah scan ijazah, pas foto, surat keterangan penghasilan orang tua, kemudian kartu keluarga, akta kelahiran, bukti pembayaran PBB, foto rumah, dan surat rekomendasi dari lembaga penyandang dana pendidikan. Ini adalah tanggal-tanggal atau timeline, waktu-waktu penting yang perlu kalian perhatikan. Tentunya mungkin yang perlu kita headline adalah yang mendekati ya, yang mendekati penutupan atau mungkin ada satu jalur mandiri yang sudah ditutup ini. Jadi pendaftaran dan unggah data dokumennya sudah melewati tanggal, yaitu tanggal 19 April sampai 5 Mei 2022, yaitu di jalur mandiri melalui kemitraan institusi. Untuk yang lainnya, teman-teman pejuang perguruan tinggi, masih ada peluang mulai dari mandiri prestasi, mandiri portofolio, mandiri skor UTBK, dan mandiri tes mandiri melalui komputer dan dilaksanakan oleh Universitas Negeri Malang secara langsung. Berikut ada jadwal rincinya, mulai dari pelaksanaan tes. Di sini untuk yang lainnya mungkin tidak ada tes khusus untuk yang mandiri jalur ujian berbasis komputer mungkin disiapkan mulai tanggal 28 sampai 30 Juni 2022 dilakukan tes berbasis komputer. Kemudian pengumuman hasil seleksinya di mandiri prestasi yaitu 13 Juni 2022. Kemudian mandiri portofolio tanggal 11 Juli 2022, kemudian mandiri skor UTBK 29 Juni 2022, kemudian mandiri tes berbasis komputernya adalah 5 Juli 2022, dan untuk kemitraan sudah diumumkan di 10 Mei 2022. Program studi yang menerima ini ada 11 prodi D4 dan 59 prodi S1 ya. Kemudian untuk biaya pendidikan dan sebagainya sudah diatur melalui rincian dana pendidikan atau UKT, uang kuliah tunggal. Terkait dengan pengumuman resminya, bisa kalian download dan mungkin tampilannya seperti ini ya kawan-kawan pejuang perguruan tinggi khususnya jalur mandiri UM. Di sini sudah sangat lengkap informasi-informasi yang ada dan mungkin juga diberikan spesifikasi kira-kira prestasi-prestasi apa yang bisa diambil dan bisa dilampirkan dalam portofolio kalian. Nah, ini juga ada rincian biaya pendidikan, mulai dari kategori UKTA, kemudian dan kategori UKTB ya. Nah, ini bisa kalian amati secara mandiri, nilainya di masing-masing program studi. Tentunya beberapa program studi ada yang berbeda, tergantung dengan program studi yang dipilih. Sekali lagi untuk kalian yang mencari referensi terkait dengan jalur mandiri Universitas Negeri Malang, kalian bisa segera untuk membuka website resmi dari Seleksi Mandiri UM Malang, sehingga tidak terlewat dari tanggal-tanggal penting yang sudah disampaikan oleh panitia. Mungkin itu sedikit hal yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.